mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Selamat pagi Bu Intan, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Bu, kabar saya luar biasa hari ini, baik. Kita akan melakukan supervisi akademik di kelas 2 ya Bu Intan. Ya. Sebelum melakukan supervisi akademik, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ibu Intan lakukan. Ya, terima kasih sebelumnya karena Bu Tuti sudah memilih kelas saya, kelas 2, untuk dilakukan supervisi akademik. Kebetulan hari ini saya akan mengajar materi bahasa Indonesia, materi dongeng. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ada 2. Yang pertama, siswa mampu menemukan kata sapaan yang ada di dalam dongeng. Kemudian yang tujuan kedua, siswa mampu menuliskan kata sapaan yang sudah ditemukan di dongeng itu dengan benar. Seperti itu, Bu. Itu tujuan pembelajaran Iya. ya. Dari tujuan pembelajaran yang ini dicapai, pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Intan apa dari pembelajaran nanti? Ya, berdasarkan tujuan tadi, pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama, siswa mengamati gambar. Iya, siswa mengamati gambar kegiatan yang disajikan. Kemudian dari gambar tersebut, siswa mampu menemukan kata sapaan. Kemudian yang kedua, selain mengamati, siswa juga membaca teks dongeng itu. Membaca teks ya? Iya, membaca teks dan menuliskan kata sapaan yang ada pada teks dongeng itu. Ya. Dari pengembangan yang hendak dicapai tadi, strategi yang akan Ibu Intan persiapkan itu apa saja? Ya, karena di sini materinya dongeng dan kebetulan itu berbentuk percakapan. Ya. Jadi metode yang saya gunakan itu metode bermain peran, Bu. Bermain peran, ya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran nanti, anak-anak itu secara bergantian maju ke depan kelas, akan memerankan berdasarkan karakter yang ada di dongeng itu. Nah, setelah selesai memerankan dongeng, kemudian tugas anak-anak itu menuliskan kata sapaan yang ada di dalam dongeng itu tadi, yang sudah diperankan. Oh, berdasarkan yang diperankan berarti ya? Iya, menemukan kata sapaan. Baik Bu Intan, terima kasih atas penjelasannya untuk pra-supervisi ini. Baik, kita akan melakukan supervisi di kelas ya Bu Intan. Ya. Mari Bu Intan. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa seperti biasa ya. Ayo Mas, dibimbing doanya. Siap. Berdoa mulai. Supaya belajarnya kita
kata sapaan yang ada di dalam dongeng. Silakan dibuka bukunya. Nah, anak-anak, perlu kalian tahu kata sapaan itu biasanya digunakan ketika kita menyapa seseorang. Misalnya seperti Bu Tuti tadi. Selamat pagi anak-anak. Berarti yang disapa sama Bu Tuti siapa? Yang disapa? Anak-anak. Terus kamu jawabnya bagaimana? Selamat pagi Bu Guru. Iya, selamat pagi Bu Guru. Kalau Bu Guru bilang halo anak-anak, jawabnya hai. Baik, sekarang Bu Guru bacakan dongengnya ya. Dongengnya di sini kamu simak, Bu Guru akan bacakan. Setelah itu temannya bergantian maju di depan kelas ya. Maju, kemudian membacakan dongengnya, sedangkan yang lain menyimak ya. Oke, Bu Guru beri contoh dulu cara bacanya ya. Disimak. Di sini ada dongeng, judulnya Semut dan Belalang. Ya, silakan disimak. Kamu mau kemana, Mumut? Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Hati-hati di jalan ya, Mumut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Kemudian Mumut menjawab, iya Lala, kamu hati-hati di jalan ya. Akhirnya Mumut bertemu dengan Ribo. Ya, kemudian Mumut menyapa Ribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Emang kamu teman? Emang saya teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Kata si Ribo. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Hei, kamu mau kemana, semut yang kurus? Semut tidak mempedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Ribo dan teman-temannya. Oke, sudah mendengar yang Guru bacakan? Bisa kira-kira dipraktikkan ke depan? Bisa. Oke, coba yang mau mencoba pertama kali dapat nilai tambah dari buku. Siapa yang mau maju ke depan? Aku. Ya, main dengan siapa? Safira. Iya, silakan ke depan. Main dengan Safira. Siapa lagi? Kan ada 3 di sini. Oke, sini. Oke, Safira jadi siapa? Safira mau jadi siapa di sini? Jadi Mumut. Mai jadi siapa? Jadi Lala ya. Oke, satu sini nah, namanya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah jadi Ribo ya. Nah, di sini. Oke, temannya sedang mempraktikkan dongeng ya. Kamu silakan disimak. Ayo dibaca. Kamu mau kemana, Mumut? Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan darat. Hati-hati di jalan, Mumut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Iya, Lala. Kamu juga hati-hati di jalan. Ada yang bisa saya bantu, teman? Emang kami teman kamu, jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Hei, kamu mau kemana, semutku? Mumut tidak mempedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Ribo dan teman-temannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya buat temannya. Bagus sekali. Oke, ada lagi. Nah, baik anak-anak. Kalian sudah secara bergantian maju mempraktikkan dialog antara siapa tadi? Mumut, Lala, Ribo. Jadi ada 3. Nah, dari percakapan dongeng tadi, ada tidak yang sudah menemukan kata sapaan? Apa? Wina, coba disebutkan. Bagaimana? Diulangi. Ada yang bisa saya bantu, teman? Ada yang bisa saya bantu, teman. Itu siapa yang bicara itu? Ribo.
adalah terigu. Sudah paham ya? Ya. Baik, kalau sudah paham, silakan kamu kerjakan tugasnya secara kelompok ya. Kamu temukan kata sapaan yang ada pada dongeng tadi. Kamu kerjakan di buku tugasnya ya. Silakan dikerjakan. Bisa ya? Apakah sudah selesai? Lagi. Apakah sudah selesai tugasnya? Siapa yang akan menjawab? Yang akan menjawab, Mike bisa menjawab? Apa contohnya yang sudah ditemukan sama Mike? Kata sapaannya? Kamu mau kemana, Mumut? Kamu mau kemana, Mumut? Siapa yang disapa itu, Mike? Mumut disapa oleh Lala. Terus yang kedua ada lagi? Ada yang bisa saya bantu, teman. Ada yang bisa saya bantu, teman. Siapa itu temannya namanya? Rigo disapa oleh Mumut. Nah, sudah bisa semua ya, Nana ya. Biar otaknya kita tidak tegang, berdiri dulu. Kita keep breathing, kita refreshkan otak dulu. Masih ingat Tepuk Semangat? Ya. Coba ada yang pimpin, siapa? Ya, coba yang keras Sobri di sini. Tepuk semangat ya, Bu Tuti juga ikut ya. Aku juga ikut ya. Ya, yuk. Tepuk semangat. Sekali lagi, ayo Mas. Tepuk semangat. Semangat ya, suaranya sampai bergetar. Semangat ya, bagus sekali. Oke. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Hari ini kita belajar apa? Menemukan kata sapaan yang ada pada dongeng Lala dan Mumut ya. Nah, anak-anak, kita kan sudah mempelajari tentang kata sapaan ya. Sekarang Bu Guru ingin tahu apa kalian benar-benar sudah paham, sudah bisa menemukan kata sapaan atau belum. Ini ada tugas, silakan dikerjakan ya. Dikerjakan satunya. Dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan tugasnya ya. Kalau di sini dikumpulkan satu saja perwakilan temannya. Sudah selesai? Sudah selesai, sudah bisa semua menemukan kata sapaan ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Yang sudah bisa menemukan apa tadi? Sapaan yang ada di dongeng ya. Dongeng Lala dan Mumut.
mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Intan, terima kasih. Tadi kita sudah melakukan supervisi akademik. Sebelum kita melaksanakan ini percakapan pasca observasi, saya perkenalkan dulu. Ini pengajar praktik saya dari JGB yang akan mengamati kita pada saat kita melakukan percakapan pasca observasi ini. Itu Bu Intan. Ketika melakukan pembelajaran tadi, proses pembelajaran, hal baik apa yang sudah Ibu Intan lakukan untuk Ibu Intan? Ya, berdasarkan pembelajaran tadi waktu refleksi atau catatan saya itu, hal positifnya sesuai dengan materi yang diajarkan itu kan tentang dialog. Nah, dialog itu saya menerapkan metode bermain peran gitu Pak. Jadi hal positifnya ya anak-anak sudah menggali kemampuan anak-anak untuk percaya diri. Ya, percaya diri tampil di depan teman-temannya untuk mendialogkan drama yang tadi sesuai dongeng. Kemudian selain hal-hal positif yang sudah Ibu Intan lakukan, menurut Bu Intan apa yang kurang dari Bu Intan selama melakukan proses pembelajaran? Iya, tentunya banyak yang kurang. Bisa dikatakan 60%, kelebihannya kurangnya 40%. Jadi kekurangan itu bisa dilihat dari peserta didik, dari anak-anak. Mungkin ada masih peserta didik yang malu-malu. Jadi kan waktu pembelajaran tadi suaranya masih kurang lantang, kurang percaya diri ya. Kemudian ada yang masih terbata-bata membacanya karena masih kurang lancar pembelajaran. Iya, dalam kurang percaya diri ya dalam hal ini. Kemudian dari yang Ibu Intan katakan tadi, yaitu kelebihan dan kekurangannya, mungkin tindak lanjut apa yang akan Ibu Intan lakukan mungkin dalam proses pembelajaran berikutnya agar anak-anak ini lebih dari yang kekurangan tadi? Mungkin dari media ya. Karena tadi waktu pembelajaran itu memang kurang medianya, hanya menggunakan buku pelajaran saja. Iya ya. Media pembelajaran. Mungkin medianya nanti dibuat lebih menarik supaya anak-anak lebih antusias lagi belajar. Dan untuk siswa saya yang kurang lancar membaca, mungkin medianya bisa berupa gambar. Jadi anak-anak mengamati, kemudian dari hasil pengamatan itu anak-anak bisa menentukan, oh ini kata sapaannya seperti ini dalam dongeng itu. Jadi dongengnya nanti dilengkapi dengan gambar. Ya. Itu akan membantu bagi anak yang lancar. Kemudian selain media, mungkin dari metode pembelajarannya mungkin ada yang ingin Ibu Intan lakukan selain yang dari yang dipraktekkan tadi. Kalau menurut saya metode bermain peran itu sudah Sesuai ya, karena dongengnya berupa percakapan ya. Mungkin ada saran dari Bu Tuti? Mungkin begini, ini bukannya menggurui ya. Sebenarnya tadi waktu saya mengamati medianya memang kurang ya. Kemudian untuk metodenya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hanya di sini untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang mungkin belum atau kurang diterapkan di anak-anak, yaitu anak-anak kemampuannya kan berbeda. Ya, meskipun berbeda, ketika kita mengajar tidak harus dikumpulkan yang kemampuannya rendah misalnya dengan yang kemampuannya tinggi, dilainkan tidak, tapi mereka bisa dikumpulkan
lakukan hanya yang medianya tadi. Medianya yang perlu lebih bervariasi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak tadi. Agar kebutuhan anak-anak dalam belajarnya nanti bisa terpenuhi semua. Gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Iya, bisa tercapai. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian tadi sudah melakukan speaking ya. Ketika di tengah-tengah pembelajaran itu bagus. Mungkin yang perlu ditambah hanya melakukan kesadaran penuh pada awal sebelum melakukan pembelajaran. Jadi bisa dilakukan tidak harus dengan musik, tidak harus dengan kata-kata yang bisa hanya dengan teknik tarik nafas itu bisa dilakukan. Ini kan untuk kelas rendah, jadi bisa seperti itu. Tujuannya untuk memfokuskan anak-anak, ayo belajar. Iya. Terima kasih Bu Tuti atas sarannya. Semoga kedepannya saya bisa menemukan metode dan media yang lebih menarik untuk anak-anak. Ibu Intan, terima kasih sudah bersedia melakukan supervisi akademik bersama saya. Kemudian terima kasih kepada Pak Budi juga yang telah hadir untuk membimbing kita. Terima kasih Bapak. Sama-sama.